Shalom Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Dr. Denis. Di sini saya akan membagikan informasi tentang diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau DM tipe 2 atau kencing manis adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah, di mana hal ini terjadi akibat tubuh tidak memproduksi cukup insulin atau terjadi resistensi atau tidak sensitifnya insulin. Ciri-ciri diabetes tipe 2 ini biasanya ditandai dengan sering buang air kecil, sering lapar, sering haus, dan penurunan berat badan. Ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Kita bagi dua secara umum. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, dan yang kedua adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi ada 3. Yang pertama, faktor genetik, faktor ras, dan faktor usia. Kita mulai dari faktor genetik. Pasien yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama akan cenderung lebih tinggi risikonya untuk menderita diabetes mellitus. Yang kedua, mengenai ras, pasien yang memiliki ras orang Asia berisiko tinggi terkena diabetes mellitus. Dan untuk faktor usia, pasien dengan usia lebih tua, umumnya lebih dari 45 tahun, berisiko lebih tinggi terjadinya diabetes mellitus. Untuk faktor yang dapat dimodifikasi, ada beberapa faktor. Yang pertama, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Yang ketiga, perempuan dengan riwayat gula darah yang tinggi selama hamil atau diabetes gestasional. Yang keempat, memiliki kebiasaan merokok. Dan yang kelima, menderita riwayat hipertensi. Gejala-gejala diabetes mellitus terdapat 4 gejala utama. Yang pertama, sering lapar, sering haus, sering berkemih atau sering kencing, dan penurunan berat badan. Gejala-gejala lainnya yang umum sering ditemukan pada diabetes mellitus adalah terasa lemas, kesemutan pada ujung jari tangan dan kaki, terasa gatal pada bagian tubuh tertentu, penglihatan kabur, disfungsi ereksi pada pria, dan adanya luka yang sulit disembuhkan. Bagaimana cara kita mendiagnosis diabetes mellitus? Diabetes mellitus diagnosis berdasarkan yang pertama riwayat penyakit, kemudian ada keluhan-keluhan seperti yang telah dijelaskan tadi, adanya gejala dan tanda klinis, setelah dilakukan pemeriksaan kadar gula darah puasa, kadar gula darah sewaktu, kadar gula darah 2 jam setelah makan, dan diagnosis pastinya dengan kita memeriksa HbA1c atau kita melihat kadar Hb yang berkaitan dengan kadar gula darah. Pemeriksaan ini biasanya kita lakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengevaluasi kadar Hb yang berkaitan dengan gula darah. Apa saja komplikasi dari penyakit diabetes mellitus? Yang pertama, bisa terjadi penyakit jantung dan pembuluh darah atau terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di daerah jantung. Kemudian kerusakan saraf pada anggota badan, terutama di daerah ujung jari tangan dan kaki, di mana ujung jari tangan dan kaki terasa lebih tebal dan kram. Kemudian adanya penyakit ginjal, di mana bisa terjadi gagal ginjal dan terjadi cuci darah. Kemudian kerusakan mata yang bisa menyebabkan mata menjadi kabur dan sulit melihat. Kemudian risiko amputasi, jika adanya luka dan tidak disembuhkan, tidak mengontrol kadar gula darah, bisa terjadinya amputasi. Kemudian adanya gangguan pendengaran dan bisa terjadi demensia atau kehilangan ingatan pada pasien-pasien lebih tua. Bagaimana pengobatan pencegahannya? Yang pertama, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, rutin melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, pantau kadar gula darah secara rutin. Dan yang pastinya untuk pasien yang telah didiagnosis dengan diabetes mellitus harus mengkonsumsi obat diabetes seumur hidup. Demikian informasi yang saya bagikan tentang diabetes mellitus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.